Suku bangsa dan hubungan antar suku bangsa. Nah, ini kita kembali membahas bagaimana konteks suku bangsa, hubungan antar suku bangsa, dan era pandemi. Dan juga era digital, era yang ada post-truth di sini. Ketika kita melihat bahwa suku bangsa dan hubungan antar suku bangsa ini ada hubungan yang kaitan dengan primordialisme, kaitan dengan adanya jati diri. Nah, di era digital, ini seakan-akan memang sudah bisa memutus batas sekat ruang dan waktu. Nah, jati diri ini kayaknya ditampilkan semua. Semua ingin menampilkan siapa dirinya. Nah, cuman memang ada beberapa hal yang perlu kita pahami, bahwa ternyata di era digital ada hal-hal yang kaitan dengan post-truth. Post-truth ini boleh dikatakan suatu pembenaran. Karena post-truth ini bukan kebohongan, tapi suatu pengolahan by design untuk bisa mempengaruhi opini publik antara yang fakta dengan yang bohong dan diolah menjadi pembenaran dan diviralkan terus-menerus. Bahkan yang membuat pun sampai meyakini apa yang dia lakukan itu suatu kebenaran. Nah, ini tentu akan menimbulkan konflik. Dan ini hoax ini seringkali terus boleh dikatakan menimbulkan kerancuan, kebingungan, atau bahkan bisa memprovokasi atau mengajak orang untuk melakukan hal-hal yang dapat kontraproduktif atau menimbulkan konflik baru. Nah, di era sekarang ini juga era pandemi, tentu banyak isu yang menimbulkan suatu permasalahan. Upaya-upaya kemanusiaan, upaya-upaya penyelamatan, upaya mengatasi persebaran virus COVID pun juga ini bisa digoreng, bisa dilakukan provokasi-provokasi dan sebagainya. Tentu pada konteks seperti ini, bagaimana polisi melalui pemolisiannya untuk mengatasi. Karena kemasan-kemasan ini memang banyak sekali dikemas dalam konteks primordialisme. Dan tentu pada era seperti ini, kita perlu memikirkan bahwa bagaimana pola pemolisiannya yang mungkin secara mendasar basic pada community policing, pada level community, untuk saling mengenal atau keberadaan polisi dapat diterima keberadaannya di dalam melakukan pelayanannya kepada publik atau dalam penyelenggaraan tugas-tugas kepolisian. Nah, di era post-truth sekarang ini, konflik dan potensi konflik juga sangat besar. Kemasan-kemasan berita-berita hoax ini juga bisa untuk memprovokasi, memperkeruh suasana atau mengganggu atau merusak keteraturan sosial. Maka model pemolisian bisa dikembangkan pada konteks smart policing, yaitu bagaimana model pemolisian secara konvensional baik untuk menangani masalah yang sifatnya preemptif, preventif, represif, bahkan rehabilitasi. Dan juga dikembangkan kepada model e-policing atau model pemolisian di era digital melalui sistem-sistem yang berkaitan dengan dibangunnya back office, application, dan network yang semua ini untuk bisa monitor, bisa memberikan pelayanan yang prima dan bisa mengatasi berbagai isu-isu yang terjadi di dalam masyarakat, termasuk masalah hoax. Dan juga kita bisa melakukan suatu upaya-upaya untuk pemberdayaan atau setidaknya mengajak masyarakat berperan serta di dalam mencari akar masalah dan menemukan solusinya. Di era digital memang yang dibangun pelayanan virtual ini menjadi sangat penting, maka data atau sistem big data ini perlu dibangun dan ada algoritmanya sehingga dapat diketemukan indeksnya. Pada konteks ini tentu yang berkaitan dengan masalah keamanan dan rasa aman ini juga perlu sistem big data untuk menuju one gate service system atau sistem pelayanan satu pintu sehingga saling menjembatani, saling menginformasikan. Dan dengan cara-cara inputting data di era digital, kita bisa mempunyai digital record atau catatan-catatan secara digital
sehingga pola penegakan hukum atau masalah pertanggungjawaban bisa dikenakan pada program-program seperti the merit point system dan lain sebagainya. Nah, satu lagi, kita ini di era pandemi, kita diserang, boleh dikatakan manusia sebagai makhluk sosial, ini terpaksa harus melakukan social distancing. Ini yang juga kita memikirkan secara forensik. Kalau kita mengenal ada nubika, nuklir, biologi, kimia, dan fisika, tetapi kita juga bisa mengembangkan kaitan dengan masalah sosial atau hal-hal lain yang berkaitan dengan masalah-masalah yang kaitan dengan forensik. Sejalan dengan hal ini tentu smart policing bisa menjadi suatu jembatan bagaimana untuk mengatasi konteks primordialisme, premanisme, dan hal-hal yang kontraproduktif. Karena di sini provokasi, kemudian upaya-upaya dominan dan pendominasian atas sumber daya, dan terutama untuk menjatuhkan atau mengikis atau menggerus atau memancing kemarahan melalui perusakan atas harga diri atau jati diri. Nah, di sini juga dalam suku bangsa dan hubungan antar suku bangsa tentu kaitannya prinsipnya bisa sama, tetapi implementasinya bisa berbeda antara satu daerah dengan daerah lain. Nah, ini bisa dilihat dari kewilayahannya, bisa dilihat dari profesinya, dari pekerjaannya, corak masyarakat dan kebudayaannya, atau juga kaitan dengan masalah keamanan dan rasa aman. Nah, konteks ini tentu polisi dan pemolisian dengan pendekatan suku bangsa dan hubungan antar suku bangsa di era new normal adalah bisa mengembangkan, mengimplementasikan smart policing dengan melihat atau berbasis corak masyarakat kebudayaannya sehingga bisa memahami kebutuhan keamanan dan rasa aman dalam mendukung proses produktivitas masyarakat dan juga bisa mendukung upaya-upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.